Pemirsa, konsep bertani secara organik belakangan ini mulai banyak dilirik oleh petani. Meskipun diakui transformasi dari pertanian kimia menuju organik memang membutuhkan waktu yang cukup lama, namun dengan bertani organik biaya operasional petani akan menjadi sangat murah. Salah satu petani kakao organik dari Desa Cau, Margo Tabanan, yang sekaligus menjadi duta petani milenial Kementerian Pertanian RI, Kadek Surya Prasetya Wiguna mengatakan, bertani organik merupakan pilihan yang tepat bagi Bali yang memiliki lahan yang sedikit. Maka produk hasil pertanian Bali harus berkualitas premium. Jika Bali terus mengembangkan produk pertanian non-premium atau produk massal, hasilnya pun tidak akan produktif. Kebutuhan akan produk pertanian organik di Bali juga cukup tinggi, terlebih makin sadarnya manusia akan pangan yang aman dan sehat. Sementara dari sisi petani, dengan bertani secara organik akan memberikan manfaat yang luar biasa, di mana biaya operasional bertani akan menjadi sangat murah karena semua pupuk pestisida sebagai komponen termahal dalam bertani bisa diperoleh dari alam. Selain itu, bertani secara organik juga akan memberikan manfaat baik bagi kesehatan tanah. Otomatis pasti lebih murah. Kalau Bapak tadi kita tadi dari kebun, kita bisa melihat sendiri hampir tidak ada hal-hal lain atau chemical yang kita gunakan dalam proses tanaman kami di kakao. Itu justru menggunakan hasil-hasil sampah yang ada di kebun, misalkan daun kering, kemudian pelepah-pelepah kelapa dan sebagainya, sehingga itu digunakan kembali untuk kompos. Nah, dari kompos itu kemudian menjadi pupuk yang digunakan untuk membuat tanaman-tanaman itu menjadi sehat. Jadi pola pertanian yang dilakukan Caur Coklat dengan organik itu sudah pasti menumbuhkan kondisi yang sangat baik untuk tanaman, sehingga tanaman menjadi lebih produktif dan sesuai dengan standar yang kita butuhkan gitu. Jadi potensial di Bali dikembangkan. Sangat potensial. Memang Bali ini harus organik dan premium produk. Jangan sampai melarikan diri atau fokus ke pertanian-pertanian dengan sifat mass product. Nah, harus ke premium. Misalkan katakanlah kalau alpukat, mungkin alpukat khas. Ya, kalau misalkan jeruk, mungkin jeruk apa yang manis. Nah, kemudian kalau coklat ya kakao organik, kalau kopi ya arahnya ke arabica dan sebagainya. Dan produk-produk seperti pepaya California gitu. Jadi memang difokuskan ke produk-produk yang organik dan premium. Meskipun pertanian organik mulai banyak ditekuni petani, namun proses transformasi dari konsep pertanian kimia menuju pertanian organik memerlukan waktu. Karena tanah yang sudah terbiasa digempur dengan kimia memerlukan proses adaptasi menuju pertanian organik. Namun bisa dipastikan setelah beralih ke organik, produk-produk pertanian yang dihasilkan pun akan berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Rias Bali TV.